Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Ujang Agung. Saya mahasiswa semester 2 dari Prodi Manajemen Kampus Universitas Dian Nusantara. Nah, dalam video ini bertujuan sebagai pemenuhan tugas besar saya, yaitu dalam mata kuliah pengantar manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan suatu materi kuliah saya, yaitu tentang SWOT atau SWOT. Nah, untuk penjelasan lebih jelas lagi, mari kita simak penjelasan berikut ini. Ciao. Oke, analisis SWOT adalah alat yang dapat membantu seseorang dalam mengembangkan strategi bisnis dan dibuat secara sederhana. Dengan menggunakan analisis SWOT ini, seseorang dapat membangun sebuah bisnis atau perusahaan menjadi lebih baik lagi dalam hal perkembangannya. Pengertian SWOT adalah sebuah singkatan dari 4 kata, yaitu strength yang berarti kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, serta threat yang berarti ancaman. Nah, analisis SWOT dapat mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman utama yang disajikan dalam kisi-kisi sederhana. Nah, kemudian selain itu, nantinya analisis SWOT ini akan memiliki 2 lingkup, yaitu analisis lingkup internal serta analisis lingkup eksternal. Nah, tentunya dari kedua hal ini sama pentingnya dalam perkembangan sebuah bisnis, sehingga kita wajib memahami semua yang berkaitan sekaligus kategori-kategori yang ada di dalamnya. Oke, yang pertama SWOT adalah analisis lingkungan internal. Nah, untuk analisis lingkungan internal ini ialah proses identifikasi yang mengurai menjadi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sebuah bisnis atau perusahaan tertentu. Nah, yang di dalamnya mencakup sumber daya manusia, keuangan, dan sumber SDM, kemudian operasional hingga budaya dalam perusahaan tersebut. Nah, kemudian sebentar itu, untuk penjelasan tentang hal ini, analis lingkungan eksternal ini dapat dipahami dengan memperhatikan beberapa poin-poin berikut ini. Oke, yang pertama yaitu strength, itu kekuatan. Nah, biasanya akan meliputi tenaga kerja, goodwill, modal, mesin, hingga beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan kekuatan dari perusahaan tersebut. Oke, yang kemudian kedua ada weakness, yaitu kelemahan. Nah, biasanya akan meliputi tenaga kerja yang tidak terampil, modal usaha yang kurang, hingga kapasitas mesin yang tidak memadai. Nah, tentunya dari semua hal yang menjadi kelemahan perusahaan akan termasuk dalam hal ini, dalam hal lingkungan internal. Nah, kemudian yang berikutnya ada analisis lingkungan eksternal. Nah, berbeda dengan analisis lingkungan internal, untuk analisis lingkungan eksternal ini merupakan upaya yang dilakukan untuk melakukan identifikasi serta analisis berbagai macam faktor lingkungan yang ada di luar perusahaan tersebut, gitu. Nah, di sini umumnya hal-hal seperti ini berpengaruh perkembangan ekonomi, teknologi, hukum, politik, hingga kependudukan akan termasuk di dalamnya. Nah, terkait hal ini, analisa satu ini dapat kita memperhatikan 2 cakup yang ada dalamnya, yaitu opportunity, yang berarti peluang. Nah, biasanya meliputi adanya pelaksanaan otonomi daerah, adanya perkembangan teknologi, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini, peluang di sini adalah semua kesempatan yang dapat membuat perusahaan menjadi lebih berkembang lagi. Begitu. Kemudian kedua ada threat, itu ancaman. Nah, ketika membangun sebuah bisnis, ancaman utama juga wajib diperhatikan sejak awal. Dalam hal ini, ancaman utama yang dimaksud di sini adalah sebuah situasi yang dapat mengurangi kinerja perusahaan sehingga perlindungan kompetitif di pasar dapat terganggu. Nah, kemudian di sini ada manfaat SWOT. Nah, di sini yang mampu mengembangkan bisnis ke arah yang lebih baik lagi. Nah, sebenarnya fungsi utama dari analisis SWOT ini sendiri adalah untuk menemukan masalah dari 4 sisi yang berbeda. Nah, dalam sebuah bisnis tertentu, dengan demikian bisnis dapat berkembang ke arah yang lebih baik lagi tanpa menghambat semua yang ada di dalamnya, begitu. Nah, selain itu, beberapa manfaat SWOT juga lainnya akan meliputi beberapa hal yang berikut ini. Nah,
Yang pertama itu memahami sebuah permasalahan atau tantangan yang dihadapi oleh sebuah bisnis dari internal maupun eksternalnya. Kemudian mengantisipasi atau bahkan menghindari terjadinya kerugian yang disebabkan oleh sebuah kesalahan pengambilan keputusan yang hanya mengandalkan insting belaka. Nah, kemudian berikutnya melakukan inovasi bagi sebuah bisnis serta memperbaiki semua hal yang ada di dalamnya secara terus-menerus. Nah, ya kemudian melakukan analisa berdasarkan data seperti data penjualan sehingga semua hal yang terjadi dalam perusahaan dapat tercatat secara jelas dan nyata. Nah, oke, dari beberapa penjelasan dan manfaat dari suatu tersebut ternyata bisa kita ambil. Jadi sebelum kita membangun bisnis atau ketika kita membangun suatu bisnis atau perusahaan, tentunya ada hal ini tadi itu harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu mulai tentang strength. Di situ dimana kekuatan tentang bisnis kita itu di bidang apa, seperti apa nih kekuatannya, akan menjalur kemana gitu. Apa yang beda dari bisnis yang kita bangun tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu tadi ada weakness, yaitu itu kelemahan. Nah, dari kelemahan bisnis kita ini apa gitu kelemahannya itu? Seperti contohnya kita membuat sebuah bisnis makanan mungkin. Nah, kelemahannya apa? Mungkin kelemahannya kita kurang akses ke kota atau mungkin kurang dari sumber daya manusianya tersebut. Nah, kemudian itu kesimpulan yang ketiga itu opportunity, tentang peluang. Nah, biasanya peluang ini terletak berbagai aspek ya. Pertama, aspek peluang seperti tujuan kita penjualannya kemana, kita mengarah kemana. Nah, pemasarannya kemana. Nah, peluang kita membuka usaha di sini itu apa gitu. Nah, yang terakhirnya itu ancaman. Threat itu berarti ancaman. Nah, untuk ancaman perusahaan atau bisnis yang kita bangun itu apa gitu. Ancaman yang akan kedepannya itu seperti bakal ada banyak peniru dari bisnis yang kita kerjakan ataupun ancaman dari luar maupun dari dalam kita. Oke, untuk penjelasan kali ini mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.